Bertemu lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Cara membuat CV, menulis pendidikan di CV yang akan dijelaskan adalah yang umum berlaku internasional. Gunakan standar ini sehingga kamu terlihat profesional, kecuali perusahaan yang kamu akan lamar secara tersurat mempunyai format khusus. Pembahasan mengenai cara penulisan pendidikan di CV dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Bagian pertama, konsep dasar dalam cara membuat CV atau resume. Konsep dasar atau prinsip dasar dalam membuat CV lamaran kerja atau resume atau cover letter atau application letter atau surat lamaran adalah relevansi atau relevan. Berarti sesuatu yang tidak relevan harus dikeluarkan dari CV lamaran kerja atau resume. Kalau kamu suka atas suatu prestasi tapi prestasi tersebut tidak lagi relevan dengan apa yang kamu hadapi sekarang, sebaiknya prestasi tersebut tidak dimasukkan ke CV atau resume. Dalam membuat CV lamaran kerja, jangan menulis sesuatu yang tidak relevan, sehingga perusahaan menilai bahwa kamu mencoba membuat CV kamu terlihat penuh, lalu pada saat dibaca, isinya tidak berbobot. Kita tidak mau kan, begitu perusahaan melihat CV kita, mereka bilang, oh cuman begini aja isinya. Yang kita mau mereka bilang, wow. Segera subscribe dulu karena info seperti ini hanya ada di channel ini. Bagian kedua, cara membuat CV, menulis pendidikan di CV lamaran pekerjaan. Nomor 1, nama sekolah plus nama kota plus nama negara. Jangan lupa untuk gunakan nama kota setelah nama sekolah karena tidak semua orang tahu lokasi sekolah dan cukup sering nama sekolah sama tapi lokasi berbeda. Cukup nama kota, tidak perlu nama provinsi. Contoh SMAN 1 Depok, cukup ditambah kata Depok, tidak perlu ditulis kota Depok. Universitas Trisakti, Jakarta. Terlihat ada tanda dash atau tanda minus, apakah perlu? Tidak penting sama sekali. Tapi sebaiknya diberikan tanda minus kecuali untuk sekolah yang nama lokasinya sudah merupakan bagian dari nama sekolah. Contoh SMAN 1 Depok. Kata Depok tidak terpisahkan dari SMAN 1. Kedua hal tersebut sudah merupakan satu bagian utuh. Tapi hal tersebut tidak berlaku untuk Universitas Trisakti. Untuk yang mempunyai riwayat pendidikan atau pengalaman kerja di luar negeri, maka tambahkan nama negara setelah nama kota untuk sekolah yang bersangkutan. Contoh, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk yang ingin melanjutkan studi di luar negeri atau mencari kerja di luar negeri, maka tambahkan nama negara di seluruh pendidikan. Nomor 2, nama jurusan. Ini sudah clear ya. Khusus yang kuliah, yang ditulis nama jurusan bukan nama fakultas. Nama fakultas bahkan tidak perlu ditulis karena struktur fakultas bisa berbeda di tiap universitas, tergantung struktur internal universitas yang bersangkutan. Nomor 3, khusus mahasiswa. Bedakan antara D1, D2, D3, S1, S2, S3. Misalnya, kamu mengambil D3, lalu beberapa tahun kemudian melanjutkan studi mengambil S1, maka tulis di CV pendidikan D3 dan S1 secara terpisah. Jangan digabung di bawah S1 karena nama universitas bisa berbeda, jurusan bisa berbeda, dan ada selisih periode. Tapi saya tidak mau ketahuan dulunya hanya ambil D3, lalu beberapa bulan kemudian ambil S1. Mengapa tidak mau ketahuan? Justru bagus karena kamu telah menunjukkan prinsip komitmen pentingnya pendidikan setinggi mungkin semampu yang kamu bisa. Nomor 4, opsional, IPK. Maksudnya opsional, yang punya IPK bagus, monggo silahkan ditulis, dan yang tidak bagus, ya tidak usah ditulis. Yang IPK-nya bagus, jangan bangga dulu. Setelah kamu bekerja, lalu kamu ingin pindah tempat kerja, IPK jangan lagi ditulis karena sudah tidak relevan. Karena yang dilihat adalah pengalaman kerja kamu, walaupun pendidikan tetap dicantumkan. Jadi IPK hanya ditulis untuk yang belum pernah kerja. Penting, apapun prestasi kamu saat menjadi pelajar atau mahasiswa, lalu kamu bekerja dan membuat CV untuk mencari pekerjaan baru atau pindah kerja, jangan pernah memasukkan apapun selain nama sekolah, jurusan, dan tahun kelulusan. Nomor 5, tahun kelulusan. Tidak perlu dicantumkan tahun masuk sekolah atau kuliah, karena hanya tahun kelulusan yang dilihat. Logikanya begini, misalnya kamu masuk sekolah bulan Januari tahun 2001 dan lulus bulan Desember tahun 2003. Saat kamu lulus, berarti ilmu yang kamu serap dan siap digunakan sudah optimal.
yaitu bulan Desember 2003. Pertanyaan, apakah perusahaan akan menggunakan ilmu kamu yang sedang dalam proses atau yang sudah pada titik optimal? Tentunya ilmu kamu yang sudah pada titik optimal. Jadi yang ditulis hanya tahun kelulusan. Nomor 6, status masih pelajar atau mahasiswa. Bila status masih pelajar SMA atau SMK atau mahasiswa, cukup tambahkan kata expected graduation. Ayo cari sendiri bahasa Indonesianya dari kata expected graduation. Sebelum masuk ke bagian 3, segera subscribe dulu karena info seperti ini hanya ada di channel ini dan supaya saya tetap semangat sharing informasi yang bermanfaat. Bagian 3, urutan dan jenis pendidikan di surat CV lamaran kerja. Nomor 1, urutan pertama adalah pendidikan yang paling tinggi. Nomor 2, jenis pendidikan yang dimunculkan. Untuk lulusan SMA atau SMK atau yang masih belajar di bangku SMA, SMK, pertanyaannya, apakah ada mata pelajaran tertentu yang dipelajari saat TK sampai SMP bisa digunakan di tempat kerja? Atau apakah ada pola pikir atau kedewasaan atau skills yang dipelajari saat TK sampai SMP namun tidak ada saat SMA? Jawaban dari kedua pertanyaan di atas adalah tidak ada, karena apapun yang dipelajari atau yang dialami dari TK sampai SMP merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dan proses tersebut menghasilkan diri kamu yang sekarang. Berarti pendidikan TK sampai SMP tidak relevan untuk ditulis di CV atau resume. Saya tadi jelasin pakai logika ya, sehingga bila semua teman kamu atau kamu melihat contoh CV di internet yang masih memasukkan pendidikan TK sampai SMP di CV, kamu tidak terpengaruh karena kamu tahu kamu benar dan mereka salah. Begitu juga untuk lulusan universitas atau yang masih kuliah. Kamu pasti ambil kelas matematika saat di SMA. Lalu kamu ambil misalnya jurusan farmasi saat di S1. Begitu kamu mau kerja, kamu melamar sebagai staf matematika atau staf farmasi. Berarti untuk lulusan universitas atau yang masih kuliah, jangan masukkan pendidikan TK sampai SMA di CV. Namun ini tidak berlaku untuk diploma atau S1 sampai S3. Yang berarti semua pendidikan tersebut, maksudnya dari diploma sampai S3, dimasukkan ke CV karena jurusan-jurusan yang ada di diploma sampai S3 sudah spesifik. Bukan pendidikan umum seperti di SMA atau SMK. Bagian 4, cara penyajian pendidikan di CV lamaran kerja. Patokannya bukan apa yang sudah kita miliki, tapi apa yang diinginkan oleh yang menerima CV. Apa yang diinginkan oleh orang yang akan menilai CV kita, itu yang kita munculkan pertama kali. Misalnya, bila masih belum lulus atau sudah lulus tapi belum bekerja, dan tujuan membuat CV untuk mencari pekerjaan, maka riwayat pendidikan yang dimunculkan pertama. Bila masih belum lulus atau sudah lulus dan sudah bekerja, dan tujuan membuat CV untuk mencari pekerjaan baru, maka pengalaman kerja yang dimunculkan pertama. Bila masih belum lulus atau sudah lulus dan sudah punya pengalaman magang dan tujuan membuat CV untuk mencari pekerjaan, maka tergantung dari apa yang dilakukan saat magang. Ingat, tidak semua magang memberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang dipelajari di sekolah. Cukup sering magang hanya memberikan kesempatan untuk merasakan lingkungan kantor, sekalian bantu-bantu pegawai kantor tersebut. Untuk magang yang memberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang dipelajari di sekolah, maka magang tersebut bisa dianggap sebagai pengalaman kerja. Berarti riwayat pendidikan muncul setelah pengalaman kerja. Bila magang tersebut hanya bantu-bantu, maka riwayat pendidikan muncul pertama. Bila CV dibuat untuk masuk ke suatu organisasi, maka pengalaman organisasi yang sebelumnya yang kita munculkan terlebih dahulu. Bila ingin melanjutkan studi ke S2 atau S3,
Tergantung sekolah dan jurusan yang akan kita tuju. Terlalu banyak keadaan yang harus dijelaskan. Kalau sudah spesifik, sebaiknya case by case. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe, dan karena informasi yang kamu terima akan kamu gunakan terus sampai kamu pensiun atau tidak memerlukan CV lagi. Salah informasi di awal akan menghilangkan kesempatan bagus yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Rezeki kamu tidak akan hilang dengan klik tombol share, bahkan kamu akan mendapatkan pahala karena telah ikut berbagi ilmu yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Good luck dan salam.